Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Seraya mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semoga dengan ucapan dua kalimat syahadat ini kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ya kita berharap dengan dua kalimat syahadat ini kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat beberapa hari lagi kita akan kedatangan bulan suci Ramadan, ya, maka dari saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, ya. Semoga beribadahnya kita nanti di bulan Ramadan ya kita lebih khusyuk, lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena sebentar lagi akan masuk bulan suci Ramadan, maka ada satu yang perlu kita ketahui, yaitu bahwasanya ya man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alam niran. Barang siapa yang berbahagia ya dengan kedatangannya bulan suci Ramadan, maka insya Allah jasadnya haram untuk tersentuh api neraka. Artinya Allah bakal jauhkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ ya, ayo sama-sama kita berbahagia ya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Karena kenapa? Ya, tadi saya sudah dijelaskan bahwasanya kalau seandainya orang yang berbahagia ya menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, maka insya Allah yakin ya haramnya jasadnya haram untuk masuk ke dalam api neraka. Jadi diartikan dalam senang ini adalah senang kita beribadah, senang kita kedatangan bulan suci Ramadan, ya, senang kita bersolat tarawih, senang kita melaksanakan amalan-amalan yang baik. Insya Allah kalau seandainya kita merasa senang, kita merasa bahagia dalam ibadah di bulan suci Ramadan, maka insya Allah jasad kita haram untuk menyentuh kepada api nerakanya Allah Subhanahu. Karena puasa ya di bulan suci Ramadan yaitu adalah kewajiban untuk kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, diwajibkan atas kalian yaitu berpuasa. Ya, sebagaimana orang-orang yang terdahulu sebelum kalian itu sudah diwajibkan puasa. La'allakum tattaqun. Untuk apa ya? Supaya kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anjuran puasa ini bukan kepada orang-orang yang sekarang, tapi pada orang-orang yang terdahulu yang hidupnya sebelum kita itu sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk berpuasa. Maka kita ya diwajibkan puasa di bulan suci Ramadan. Jadi bukan yang sekarang-sekarang saja. Ya, orang-orang yang terdahulu itu sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Supaya apa? Supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita sudah takwa, kalau seandainya kita sudah nurut, kalau seandainya kita sudah patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tak lain dan tak bukan Allah pasti akan masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita puasa di bulan suci Ramadan ini, tahun ini ya, kita diberikan kehusuan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita diberikan kerajinan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan rasa malasnya sehingga kita bisa memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan. Karena kenapa? Karena amalan-amalan yang ada di bulan suci Ramadan tentunya Allah lipat gandakan. Kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu asru amsalihah
ila sab'i mi'ati difin. Kalau seandainya kita beribadah di bulan suci Ramadan, maka insya Allah ya Allah bakal lipat gandakan ya apa ganjaran ataupun pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai berapa? Sampai ila sab'ati mi'ati difin, sampai 700 kali lipat. Maka ya tetap semangat untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwasanya di bulan suci Ramadan ini ada 5 keistimewaan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah pahala yang dilipat gandakannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi hadis yang sudah saya katakan bahwasanya kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah. Setiap perbuatan baik, setiap kelakuan yang baik yang dilakukan oleh Ibnu Adam, yang dilakukan oleh manusia, ya, baik dia melaksanakan sholat sunnah, baik dia melaksanakan sholat tahajud, baik dia melaksanakan sholat wajib, baik dia membaca sholawat, baik dia membaca Al-Quran, ya, semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai berapa? Ila sab'i mi'ati difin, sampai 700 kali lipatan. Maka beruntunglah kita ya diberikannya umur panjang, disampaikannya umur kita kepada bulan suci Ramadan. Karena suatu ketika Nabi Muhammad SAW menaiki mimbar, ya, ada tiga anak tangga. Kemudian Nabi Muhammad SAW selalu berkata amin. Ya, berkata amin sampai 3 kali berkata amin, didengarlah oleh para sahabat, ya. Kemudian sahabat mendatangi kepada Nabi Muhammad SAW, bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi Muhammad, apa yang kau aminkan? Aku mendengar kau selalu beramin ketika kau menaiki anak tangga. Apa yang kau aminkan?" Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, "Salah satu yang aku aminkan adalah ya itu adalah doa doa malaikat Jibril, ya, bahwasanya celaka dan rugi ketika orang yang diberikan hidup ya sampai bulan suci Ramadan tetapi dosanya tidak habis ya di masa itu, ya, dosanya tidak habis, maka orang tersebut dikatakan celaka." Maka Nabi Allah Muhammad SAW ya mengaminkan doa malaikat Jibril tersebut. Ya, untuk itu ya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa dan juga beribadah di bulan suci Ramadan. Maka pergunakanlah waktu tersebut, pergunakanlah kesempatan tersebut, pergunakanlah umurnya ya di masa yang sekarang. Mudah-mudahan kita diberikan ya dihabiskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, kebaikan tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk yang kedua, yaitu dari 5 keistimewaan di bulan Ramadan itu adalah dibukanya pintu kebaikan. Ya, setiap apa yang kita perbuat, ya, tadi sudah kita jelaskan, setiap apa yang kita perbuat, setiap apa yang kita laksanakan kebaikan tersebut maka akan dilipat gandakan. Yang kedua, yaitu dibukakannya pintu kebaikan oleh kita. Ya, maka perbanyaklah ya perbuatan-perbuatan baik selama di bulan suci Ramadan. Insya Allah ya sedikit banyaknya insya Allah akan mengurangi dosa-dosa yang kita perbuat. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah bulan ampunan. Ya, bulan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berpuasa itu 1 tahun sekali. Ya, maka ambillah kesempatan ini untuk kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi kita lebih dekat dan juga lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu ya kita banyak dosa, kita tahu kita banyak salah, maka ambillah kesempatan di bulan suci Ramadan ini untuk kita ya lebih dekat dan juga pengampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ya, di bulan Ramadan ini ada 3 fase. Ya, fase yang pertama ada fase rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, 10 hari yang pertama adalah fase rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Maka di 10 pertama ini kita harus semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, yang kedua adalah fase fase magfirah, fase ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita melaksanakan puasa di hari yang 11 sampai hari yang ke-20 itu disebutnya fase yang kedua. Fase magfirah, fase ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fase yang ketiga adalah fase itqu minan nar. Dari hari ke-21 sampai hari ke-30 itu disebutnya fase itqu minan nar. Dijauhkannya dari api neraka, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ ya, dari rahmah, dari magfirah, dari itqu minan narnya, maka digabungkan dari satu bulan, yaitu menjadi bulan pengampun dosanya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat apa dari kelima keistimewaan bulan Ramadan? Yaitu yang keempat adalah malam Lailatul Qadar ya. Dimana di bulan suci Ramadan Allah taruh satu hari di mana ya satu hari tersebut bisa ya lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana? Yaitu malam Lailatul Qadar. Sesuai ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr." Ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Ya, apabila kita berdoa, apabila kita beribadah, apabila kita sholat ya bertepatannya ya pada malam Lailatul Qadar, maka ibadah kita itu lebih baik, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka ambillah kesempatannya ini, ambillah ya momentum ini, ambillah ya kesempatan umur kita masih diberikan panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambillah kesempatan kesehatan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, pergunakan waktu sebaik mungkin agar kita dosa-dosa kita ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima dalam keistimewaan bulan Ramadan adalah malam nuzulul Quran ya, di mana di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Qur'an yang disebutnya adalah malam nuzulul Quran ya. Maka selama bulan Ramadan ya kita perbanyak baca Al-Quran, perbanyak bersolawat, perbanyak sholat sunnah ya, maka kita akan diberikan ya satu keistimewaan, yaitu diampuni dosa-dosa kita ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah ya yang perlu kita ketahui ya 5 keistimewaan bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah pahala dilipat gandakan. Yang kedua adalah bulan dibukakannya pintu kebaikan. Yang ketiga adalah bulan pengampun dosa. Yang keempat adalah malam Lailatul Qadar. Yang kelima adalah malam nuzulul Quran. Ya, pergunakan waktu sebaik mungkin ya selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala merasakan ya bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga ya bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.